Niki Astria baru saja meluncur ke ruang dengar Anda bersama Erwin Gutawa ya. Kuingin, ya aku ingin hanyut dalam. Ya, segala sesuatu dalam kehidupan itu kita bisa saja merasa terhanyut ya. Sama dengan ketika kita berhadapan dengan hologram, kita akan menyangka itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, tapi sesungguhnya dia hanya hologram, citraan semata. Hey, tapi apa itu hologram? Greg Braden dalam bukunya The Divine Matrix akan memberikan penjelasannya untuk kita lewat bagian yang satu ini, memahami hologram. Nah, jika Anda meminta penjelasan tentang hologram kepada para ilmuwan, mereka mungkin akan menjelaskannya sebagai jenis gambar khusus, di mana gambar yang tampak pada permukaan tiba-tiba menjadi 3 dimensi ketika terpapar cahaya langsung. Nah, proses penciptaan gambar ini melibatkan penggunaan cahaya laser, sehingga gambar menjadi terdistribusi ke seluruh permukaan film. Nah, sifat distribusi inilah yang membuat film holografis sangat unik. Ya, seolah-olah dia ada 3 dimensi gitu ya. Nah, demikianlah setiap bagian permukaan mengandung keseluruhan gambar, hanya dalam skala yang lebih kecil. Dengan kata lain, setiap fragmen atau bagian atau kepingan adalah hologram. Nah, jika gambar aslinya dibagi ke dalam beberapa potongan, setiap potongan, tidak peduli sekecil apapun itu, akan tetap menunjukkan tampilan penuh dari seluruh gambar asli. Nah, sebagaimana pengalaman langsung menyalakan mesin mobil menjadi cara paling efektif untuk menunjukkan cara kerjanya, begitu pula metode terbaik untuk mengilustrasikan cara kerja hologram. Nah, pada tahun 1980-an beredar seri pembatas buku di pasaran yang sekarang menjadi barang koleksi dengan menggunakan teknologi holografis. Masing-masing dibuat dari lembaran kertas perak berkilauan yang sekilas tampak seperti aluminium foil ya, mengkilap. Saat kertas dipegang secara langsung di bawah sorot cahaya dan diayunkan maju mundur, rupanya terjadi sesuatu yang membedakan pembatas buku itu dengan pembatas buku biasa. Gambar pada kertas perak seolah hidup dan melayang di udara di atas kertas itu sendiri. Nah, ketika pembatas buku itu diayun-ayunkan, gambar tetap ada 3 dimensi dan tanpa hidup. Nah, saya ingat sejumlah versi berbeda dari pembatas buku ini. Ada wajah Yesus, tubuh Bunda Maria, seekor lumba-lumba melompati piramida, dan sekuntum bunga mawar yang merekah sempurna. Nah, kalau ini di barat sana ya, kalau kita dulu itu ya, kayak penggaris itu loh. Tampaknya ada beberapa gambar gitu loh. Kalau digerakkan, gerakkan sedikit gitu, dimiringkan kemana gitu, terus gambarnya jadi berubah gitu. Nah, itu salah satu contoh hologram di kita ya. Kalau di sana pembatas buku ini harus diayun-ayunkan, terus kemudian akan muncul gambar itu seolah-olah hidup. Misalkan gambar kupu-kupu, tiba-tiba kupu-kupunya itu seolah-olah itu bergerak sayapnya, terus seolah-olah terbang gitu. Itu yang namanya hologram. Nah, jika memiliki salah satu pembatas buku ini, Anda bisa melakukan eksperimen untuk melihat cara kerja hologram. Namun, sebagai peringatan, pembatas buku Anda akan hancur dalam prosesnya. Nah, toh, jika penasaran, silakan gunakan gunting tajam untuk memotong-motong pembatas buku Anda yang indah itu dan berkilauan itu ya, hingga menjadi ratusan keping dengan bentuk apapun. Kemudian ambil kepingan paling kecil dan potong lagi sampai lebih kecil. Jika pembatas buku Anda benar-benar hologram, Anda bisa melihat kepingan kecil pembatas buku Anda dengan kaca pembesar dan tetap melihat keseluruhan gambar, hanya dalam skala yang lebih kecil. Alasan kenapa gambar itu eksis di mana-mana di seluruh keping-keping pembatas buku itu adalah
Nah, ini dia. Kita akan menuju ke kunci ke-13, yaitu di dalam sesuatu yang holografis. Setiap bagian mencerminkan keseluruhannya. Hai. Jadi kalau dalam konteks yang lain, hologram ini mirip-mirip konsep fraktal gitu ya. Iya, kalau dalam konsep matematika itu ada matematika fraktal. Nah, itu berulang-ulang gambarnya sama, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dalam potongan-potongan yang kecil itu selalu ada pola yang sama. Kenapa polanya sama, gambarnya sama? Karena untuk menunjukkan gerak itu tadi. Kalau digerak-gerakkan nanti seolah-olah dia punya gerak gitu loh. Gambarnya bisa bergerak seolah seperti itu. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya, memecahkan misteri foton kembar. Dengan pemahaman tentang hologram, mari kita melihat kembali eksperimen Universitas Jenewa dari bab 1. Sebagai ringkasan, jarak sejauh 14 mil memisahkan foton kembar. Ketika salah satunya dipaksa memilih di antara dua jalur pada akhir perpindahan, foton kedua selalu membuat keputusan yang persis sama, seakan-akan ia tahu apa yang dilakukan kembarannya. Eksperimen serupa diulangi pada kesempatan berbeda dan hasilnya tetap sama. Kedua partikel bertindak seakan-akan masih terkoneksi meskipun terpisah sekian ratus mil. Pengetahuan konvensional menyatakan agar hubungan seperti ini bisa terjadi, foton harus saling mengirimkan sinyal, entah bagaimana caranya. Disinilah muncul masalah bagi para fisikawan. Supaya pesan bisa berpindah di antara foton kembar, pesan tersebut harus bergerak lebih cepat dari cahaya. Tapi, menurut teori relativitas Einstein, tidak ada yang bisa berpindah secepat itu. Jadi, mungkinkah partikel ini melanggar hukum-hukum fisika? Atau apakah foton kembar tersebut menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada kita? Mungkinkah mereka menunjukkan sesuatu yang sangat asing pada kita terkait cara kita memahami dunia? Bagaimana jika sinyal dari foton yang satu tidak pernah berpindah untuk menjangkau yang lain? Apakah mungkin kita hidup dalam semesta di mana informasi di antara foton, doa untuk orang tercinta, atau hasrat akan perdamaian di suatu tempat di belahan dunia yang berbeda tidak pernah perlu dipindahkan kemanapun agar bisa diterima? Jawabannya, ya. Tampaknya demikianlah semesta yang kita tinggali ini. Russell Targ, salah satu pendiri program sains kognitif di Stanford Research Institute, California, secara fasih dan indah menjelaskan hubungan ini. Katanya, kita hidup di dunia non-lokal di mana benda-benda yang secara fisik saling terpisah bisa seketika menjalin komunikasi. Targ menguraikan apa yang dimaksudkan dengan hubungan tersebut. Ia menyatakan, ini bukan berarti saya cukup menutup mata untuk mengirimkan pesan kepada seseorang yang berjarak ribuan mil, melainkan dalam artian tidak ada pemisah antara kesadaran saya dan kesadaran dia. Terkait foton kembar, sinyal-sinyal tidak perlu berpindah di antara keduanya, karena memang telah eksis di sana. Sinyal-sinyal itu tidak pernah pergi dari manapun dan tidak pernah dibawa ke lokasi lain manapun. Secara definisi, setiap tempat di dalam hologram adalah refleksi dari setiap yang lainnya. Dan sifat yang ada di bagian manapun di dalamnya juga eksis di tempat lain. Maka di dalam hologram non-lokal semesta kita, energi dasar yang menghubungkan segala sesuatu turut menautkannya secara instan. Para guru spiritual secara umum setuju dengan para ilmuwan tentang pandangan realitas semacam ini. Sebagaimana Erwin Laszlo, penggagas filsafat sistem, menggambarkan, kehidupan berevolusi, demikian pula semesta dalam tarian kudus bersama medan yang mendasarinya. Tampaknya inilah yang digambarkan Avatasaka Sutra dari Buddhisme Mahayana sebagai
jaring-jaring agung, energi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Jika alam semesta memang non-lokal dan holografis, jaring-jaring ini tidak hanya menghubungkan segalanya bersama-sama, melainkan juga pada satu titik juga merefleksikan keseluruhannya. Sutra dibuka dengan menyatakan bahwa pada suatu waktu di masa yang amat lampau, jaring-jaring ini digantung sehingga membentang tak terbatas ke segala arah sebagai semesta itu sendiri. Jaring-jaring itu selain menjadi semesta juga menampung semesta dan memberinya sifat holografis. Sutra kuno menjelaskan ada permata yang tidak terbatas di sepanjang jaring-jaring yang berperan sebagai mata kosmik. Maka segala sesuatu bisa terlihat pada segala sesuatu lainnya. Selanjutnya bisa jadi merupakan penjelasan paling tua tentang hologram sampai saat ini. Sutra mengungkapkan kekuatan setiap permata untuk menciptakan perubahan di seluruh jaring-jaring. Masing-masing permata yang terefleksikan pada sebutir permata juga merefleksikan seluruh permata lainnya, sehingga terjadilah proses refleksi tiada batas. Menurut terjemahan sutra yang saya rujuk, jaring-jaring ini menyimbolkan semesta yang di dalamnya terjalin hubungan timbal balik berulang-ulang, tanpa batas, di antara seluruh anggota semesta. Sungguh, penjelasan yang sangat jeli tentang prinsip subtil yang digunakan alam untuk bertahan, bertumbuh, dan berevolusi. Dalam semesta holografis yang setiap kepingnya telah memiliki seluruh dunia yang dicerminkan dalam skala lebih kecil, segala sesuatu telah berada di mana-mana. Prinsip holografis membuat semua yang dibutuhkan untuk bertahan dan bertumbuh selalu eksis bersama kita di mana-mana sepanjang masa, melalui dari sehelai rumput nan sederhana sampai tubuh kita yang sangat kompleks. Memahami kekuatan hologram diri kita yang terkoneksi secara tidak terbatas menjadi jelas bahwa tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada rahasia. Semua ini sekadar efek samping dari rasa keterpisahan kita. Meskipun tampaknya kita terpisah dengan yang lain dan dengan seisi dunia, sekat itu tidak ada di tempat asal hologram, di dalam matriks ilahi. Pada level kemanunggalan ini, tidak mungkin ada di sini dan di sana. Sekarang kita dapat menjawab pertanyaan mengapa dari misteri-misteri dalam eksperimen di bagian pertama buku ini. Saat Angkatan Darat Amerika melakukan eksperimen melibatkan sang donor dan selnya, DNA bereaksi seakan-akan masih terkoneksi dengan subjek yang memiliki emosi. Meskipun sang donor dan DNA dipisahkan hingga 350 mil, hasilnya tetap sama dan tetap menyisakan misteri karena penjelasan konvensional tentang mengapa DNA merespons emosi pemiliknya tidaklah valid. Kebanyakan orang akan menganggap ada energi yang terbagi pada eksperimen ini. Mengenai energi, kita bisa membayangkannya dihasilkan di satu tempat dan ditransmisikan atau disampaikan kepada yang lain. Seperti gambar di televisi atau musik favorit kita di radio, sebagai hasil dari energi yang disiarkan dari titik A ke titik B. Kita mengira adanya sebentuk energi yang ditransfer dari sang donor ke DNA-nya. Tetapi, agar proses transfer itu bisa terjadi, dibutuhkan waktu untuk beranjak dari satu lokasi ke lokasi lain. Meskipun intervalnya sangat pendek, mungkin hanya 1 nanodetik, tetapi harus ada waktu yang berlaku atau berlalu agar energi konvensional bisa berpindah dari satu titik ke titik lain. Meskipun begitu, kunci eksperimen ini adalah jam atomik, akurat sampai 1 detik dalam 1 juta tahun, yang menunjukkan tidak adanya waktu yang berlalu. Efeknya berlangsung seketika karena memang tidak butuh perpindahan. Pada level kuantum,
Sang donor dan DNA merupakan bagian dari pola yang sama, dan informasinya dari salah satu telah dimiliki yang lain. Mereka telah terkoneksi. Energi dari emosi sang donor tidak pernah berpindah kemana-mana karena telah berada di mana-mana. Harapan apapun yang kita kehendaki terjadi di dunia, mulai dari kesembuhan dan keselamatan orang tercinta sampai perdamaian di Timur Tengah, tidak harus dikirim dari hati dan pikiran kita ke tempat yang membutuhkannya. Tidak perlu mengirimkan sesuatu ke manapun. Sekali bersemayam di dalam diri kita, doa itu telah berada di mana-mana. Dan kita memasuki kunci ke-14. Hologram kesadaran yang terkoneksi secara universal memungkinkan harapan dan doa kita seketika sampai di tujuan begitu kita menghendakinya. Implikasi prinsip ini sangat luas dan mendalam. Meskipun demikian, untuk benar-benar memahami maknanya dalam kehidupan, kita harus memeriksa keping terakhir tentang cara kerja hologram. Kekuatan untuk menciptakan perubahan di dalamnya. Jika segala sesuatu benar-benar terkoneksi dan telah eksis di mana-mana sepanjang waktu, apa yang terjadi ketika kita mengubah sesuatu di salah satu bagian hologram? Sekali lagi, jawabannya akan mengejutkan Anda. Apa yang akan disampaikan Craig Barden untuk menjawab ini? Saya akan lanjutkan di Serbuk. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik.